Perkenalkan, saya Arnina Cahyani Saleh dengan NIM 230244164. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah konfigurasi sharing server. Tujuan pembelajarannya, kita dapat memahami fungsi sharing server dengan menggunakan Samba. Kita dapat memahami bagaimana proses kerja dari sharing server. Kita dapat mengkonfigurasi sharing server pada sistem operasi Linux. Kita dapat mengetahui troubleshooting yang terjadi pada sharing server, dan kita dapat menerapkan sharing server sesuai keperluan organisasi atau perusahaan. Adapun persiapan yang saya gunakan di sini, yang pertama, laptop server yang sudah diinstal sistem operasi Linux dan laptop klien yang sudah diinstal sistem operasi Windows 7. Kita masuk pada langkah pertama, instalasi paket. Kita akan menginstal terlebih dahulu paket sharing server dengan nama paket Samba. Di sini saya akan memasukkan perintah apt get install Samba, kemudian ya, enter, dan tunggu sampai proses instalasi ini selesai. Nah, jika proses instalasi sudah selesai, kita akan masuk ke dalam direktori /etc/samba. Dan kemudian kita akan membuka file smb.conf. Kemudian kita akan mencari baris script share definition dengan perintah Ctrl W dan mengetik share definition, kemudian enter. Jika sudah, saya akan menambahkan pada bagian bawahnya dengan script share comment sama dengan testing share dari server Nina, path sama dengan /home/share, browsable sama dengan yes, quest OK sama dengan yes. Nah, langkah selanjutnya saya akan membuat sebuah direktori yang bernama share sesuai dengan alamat direktori yang diarahkan pada script path sama dengan /home/share. Nah, direktori ini kita akan menggunakannya untuk men-sharing data. Kemudian kita akan mengatur dan mengubah hak akses folder tersebut /bin/chmod 755/home/share/min-r. Nah, setelah selesai membuat direktori share, kita akan membuat beberapa file atau mengcopy beberapa direktori sesuai yang Anda butuhkan. Kemudian saya akan merestart service untuk konfigurasi yang sudah saya lakukan tadi dengan perintah /bin/systemctl restart smb-service. Nah, kemudian saya akan mengecek konfigurasi menggunakan perintah testparm. Jika tampilannya sudah seperti ini, kita lanjutkan dengan menekan tombol enter. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita tinggal melakukan pengujian pada sisi klien dan konfigurasi pada sharing server kita sudah selesai. Kita lanjut pada langkah selanjutnya, itu pengujian Samba Anonymous atau mode share. Selanjutnya kita akan membuka Windows Explorer dan mengetikkan alamat IP server pada address bus. Nah, jika tampilannya seperti ini, maka
konfigurasi yang sudah saya lakukan di server tadi sudah jadi. Saya akan mencoba membuka isi direktori dari share. Nah, ini sesuai dengan yang sudah saya buat tadi. Langkah selanjutnya, konfigurasi Samba User Authentication Login atau mode user. Nah, jika yang pertama tadi kita melakukan konfigurasi Samba Anonymous dengan mode share, nah berikutnya kita akan melakukan konfigurasi Samba dengan menggunakan User Authentication Login atau yang disebut juga dengan mode user. Nah, sebelumnya kita akan membuat terlebih dahulu sebuah user yang nantinya kita akan gunakan untuk login ke folder yang akan di-sharing. Dan jangan lupa tambahkan pula password Samba untuk dapat mengakses sharing tersebut. Di sini saya akan menambahkan user Nana dengan perintah /admin/user@nana. Kemudian saya akan membuat password smb passwd -a nana. Berikutnya, sama seperti pada konfigurasi sebelumnya, kita masuk ke dalam direktori /etc/samba, lalu kita akan membuka file yang bernama snb.conf. Kemudian kita akan mencari script share definition. Lalu kita akan mengeditnya menjadi seperti pada tampilan ini. Nah, jika sudah selesai, jangan lupa disimpan dan keluar dari file tersebut. Nah, setelah itu saya akan melakukan restart service Samba seperti pada perintah sebelumnya. Nah, langkah yang terakhir kita akan mengecek menggunakan perintah testparm. Enter. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, maka sharing yang telah dikonfigurasi sudah jalan dan dapat digunakan. Selanjutnya kita akan masuk pada pengujian Samba User Authentication Login atau mode user. Kita akan kembali pada klien yang terhubung ke server tadi, dan kita akan membuka kembali Windows Explorer dan ketikkan pada address bar alamat IP server. Nah, jika muncul tampilan seperti ini, kita tinggal masukkan autentikasi user dan password yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, maka proses membangun sharing server dengan menggunakan Samba telah selesai. Kita lanjut pada latihannya. Kita akan melakukan konfigurasi ulang sharing server menggunakan Samba. Kemudian kita akan mengkonfigurasi file samba.conf untuk folder name share data, change mode, kemudian user, setelah itu saya akan mengujinya. Terima kasih.